Dari pukul 13.40 hingga saat ini kami, tim Kompas TV juga terus menghubungi pihak BMKG karena memang BMKG sempat merilis bahwa gempa bumi tektonik magnitudo 5,6 di Cianjur, Jawa Barat tidak berpotensi tsunami. Walau demikian, warga panik berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Pihak BMKG pun hingga saat ini kita juga masih tunggu keterangan persnya terkait wilayah-wilayah mana saja yang terdampak gempa dan berapa kedalamannya serta terkait korban terutama karena memang ini menyangkut banyak orang begitu. Partomi Oktora, jurnalis Kompas TV, bisa Anda gambarkan lagi. Ini di kecamatan-kecamatan mana aja yang Anda sudah lintasi dan Anda sudah mendapatkan informasi terkait dengan korban luka dan juga korban meninggal dunia? Yang saya baru datangi adalah Mekarwangi. Korban di sini hanya luka di bagian kaki, ibu-ibu, karena coba keluar evakuasi mandiri dan terkena runtuhan, kaki sebelah kirinya terkena atap. Terus di daerah Mangunkerta itu diprediksikan ada sekitar 20 rumahan yang kena, karena lihat dari kiriman dari medsosnya, kita 20 menit dari sini. Terus ada juga di daerah-daerah Cianjur lainnya seperti di daerah Puncak ya. Kita belum ke sana, kita masih mau saya coba telepon Kapolsek sana juga belum diterima, belum mengabari. Pokoknya kita nyari daerah-daerah yang berada di titik gempa di daerah gunung ini gitu. Jadi saya coba menyusuri, nanti minta waktu 20 menit Pak Reza, kita ke lokasi yang lebih. Oke, kita sudahi dulu berarti Partomi Oktora, saya berharap Anda juga selamat sampai tujuan untuk melaporkan informasi terkini kepada pemirsa Kompas TV. Kita tutup percakapan kita bersama jurnalis Kompas TV Partomi Oktora di Cianjur, Jawa Barat. Dan saudara, selanjutnya kita sudah terhubung dengan Angga Riyadi, jurnalis Kompas TV di Cianjur, Jawa Barat. Angga Riyadi. Ya, barusan saja kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Partomi Oktora yang berada di Kertawangi. Anda posisinya di mana saat ini? Angga Riyadi, Anda dapat mendengar suara saya dengan jelas? Ya baik, pasca terjadinya gempa 5,6 magnitudo ini yang berasal dari Cianjur, kini saya berada di rumah sakit Sayang, RSUD Sayang Cianjur. Di sini bisa dilihat pasien dan perawat ini berhamburan keluar. Hampir 100% pasien ini sudah berada di luar semua. Dan tadi saya coba untuk masuk ke dalam rumah sakit. Memang kondisinya di dalam rumah sakit ini cukup parah. Jadi ada beberapa pasien yang tertimpa atap-atap rumah sakit. Dan tadi saya lihat juga banyaknya ambulan yang membawa korban meninggal. Di rumah sakit Cianjur sendiri ini pasca terjadinya gempa banyak sekali korban meninggal. Tapi untuk data berapa banyak korban yang meninggal sampai saat ini saya belum mendapatkan data yang pasti. Namun kerusakan bangunan di Cianjur ini cukup banyak ya. Tadi juga saya sempat mendapatkan informasi dan tadi saya menuju rumah sakit Cianjur ini bersama Bupati Cianjur. Dan ketika tadi saya tanya, Bupati masih menunggu data lengkap pasca terjadinya gempa ini yang terjadi pada tadi siang ya. Pada terjadinya gempa itu, saat awal terjadinya gempa memang dirasakan sangat besar sekali, sehingga posisi saya sendiri yang berada di dalam rumah bersama rekan-rekan ini cukup terasa guncangan dan berlarian berhamburan keluar bersama masyarakat lainnya. Dan memang sekitaran tempat saya tinggal tadi, memang banyak juga yang mengalami kerusakan yang cukup parah gitu. Begitu. Untuk data korban Anda belum bisa mengkonfirmasi lagi. Saya baru mendapatkan informasi, nanti kita bisa konfirmasi kembali Angga Riyadi, bahwa menurut
informasi dari Bupati Cianjur ada 20 korban meninggal dunia dan 300 lebih luka-luka. Walaupun demikian kami juga akan kembali mengupdate terkait dengan korban meninggal dan juga korban luka. Anggaryadi, tadi Anda menyebutkan di rumah sakit mana ini Anggaryadi? Ya, saat ini saya berada di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang. Oke, RSUD Sayang, betul ya? Betul, betul. Oke. Dan di sini pasien anak kecil, balita gitu masih berada di luar dan para dokter pun langsung melakukan perawatan intensif gitu ya di semaksimal mungkin walaupun ini berada di luar gitu. Dan Oke. memang kondisi di dalam rumah sakit sendiri ini dikosongkan karena tadi juga sempat terjadi guncangan kecil gitu ya. Makanya ini masih antisipasi nih terjadinya gempa susulan. Memang kondisi di dalam rumah sakit sendiri ini cukup parah seperti itu. Ya, Anggaryadi, kita tahu betapa paniknya warga, tidak hanya yang sakit, yang sehat saja panik begitu apalagi yang sakit. Nah, Anggaryadi, apa upaya dari rumah sakit selain membawa para pasien yang berada di rumah sakit keluar gedung untuk menyelamatkan diri akibat gempa? Himbauan apa yang mereka bisa lakukan untuk menenangkan para pasien terutama dan juga keluarga yang ada di sana? Ya, baik. Untuk upaya dari pihak rumah sakit sendiri untuk sementara karena memang kondisinya saat ini semua karena mau pasien ataupun perawat pihak rumah sakit sendiri memang kondisi panik dan masih bingung ya. Sementara para pasien yang berada di luar ini sementara akan dilakukan perawatan sementara ini di luar dan mencari gedung-gedung rumah sakit yang memang halamannya luas gitu karena mengingat di posisi saya sekarang ini yang pantauan saya ini memang halamannya cukup sempit ya jadi korban dan keluarga korban ini sangat berdesakan makanya nanti satu persatu pasien yang berada di halaman depan rumah sakit Sayang ini dipindahkan ke pinggirnya gitu yang lebih luas lagi untuk lebih mendapat perawatannya dari para dokter ini begitu. Oke, Anggaryadi, bisa Anda gambarkan kembali bagaimana suasana RSUD Sayang di sana? Karena tadi Anda menyampaikan bahwa halaman yang sempit, berapa gedung ke RSUD Sayang ini dan ada informasikah berapa banyak pasien yang nantinya akan dipindahkan atau dievakuasi? Ya, memang untuk saat ini, untuk data berapa banyak pasien, saya memang belum mendapatkan data itu dari pihak rumah sakit. Namun, yang bisa saya jelaskan pada sore ini, kalau memang kepanikan sampai sekarang ini sangat sekali dirasakan ketika ada suara-suara seperti besar itu, pasien ini langsung panik, padahal itu bukan gempa gitu, saking paniknya. Dan memang di rumah sakit RSUD ini cukup luas ya. Cuman mungkin saya berada di ruangan UGD sehingga ketika terjadinya gempa, pasien ini langsung dilarikan ke halaman rumah sakit yang memang sempit ini. Namun ketika sudah berapa lama ini pasien dipindahkan ke gedung-gedung sebelahnya yang memang halamannya cukup luas. Untuk saat ini memang pasien sementara akan di halaman dulu lah sebentar karena takut terjadi gempa susulan karena mengingat saat terjadinya gempa tadi terjadi gempa kecil susulan di Cianjur ini begitu. Iya, Anggaryadi, dari visual yang kita lihatkan ke pemirsa Kompas TV, ini ada pasien yang dipegang infusnya oleh keluarganya dan nantinya akan dipindahkan. Lalu bagaimana dengan alat kesehatan di sana? Apakah memadai ketika pasien dibawa ke halaman? Jangan dijawab dulu, kita harus jeda sejenak. Saudara, Breaking News Kompas TV masih akan kembali. Tetaplah bersama kami.